Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan tentang sejarah kurban yang kedua. Ini terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Disampaikan mimpinya itu kepada anaknya, "Fanzur madza tara?" Apa yang Anda harus lakukan? Anak yang sudah kuat iman, yang sudah tertarbiyah, terdidik oleh kedua orang tuanya, mengatakan, "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim awalnya merasa ragu terhadap apa yang dilakukan, karena pada dasarnya tidak pernah ada syariat sebelumnya dia harus menyembelih putra kesayangannya yang sebelumnya dia sudah menanti sekian lama untuk mendapatkan anaknya. Tapi ketika anak ini sudah dewasa, Allah Subhanahu wa taala ternyata mewajibkan dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Satu kali dia masih ragu, tapi mimpi itu datang yang kedua kali. Dua kali dia masih ragu, tapi mimpi itu ternyata datang 3 kali berturut-turut, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan itu kepada putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dengan bersabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dan menerima apa yang disarankan oleh ayahnya. Di tengah perjalanan ketika mereka ingin melakukan apa yang mereka lakukan, masih dihalau dan digoda oleh syaitan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam melempar syaitan, karena syaitan berbicara dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin Anda menyembelih putra kesayangan Anda? Mimpi Anda bukan dari Allah, mimpi Anda adalah mimpi yang tidak benar." Tetapi Nabi Ibrahim tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh syaitan, sehingga dia benar-benar ingin menyembelih anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia siapkan pisau yang setajam-tajamnya, dia letakkan putranya di pangkuannya, dan dia dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memegang pisau yang begitu tajam diletakkan di leher putranya Ismail. Sekejap itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menukar Nabi Ismail dengan seekor kibas putih yang besar, yang tujuannya tidak lain hanyalah ingin membuktikan tentang kesabaran Nabi Ismail dan ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kejadian itu tentunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada generasi-generasi sudahnya untuk senantiasa mereka berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya dalam syariatnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala merubah apa yang sudah dilakukan oleh Ibrahim kepada putra kesayangannya dengan seekor kibas yang besar, karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sejarah yang terus-menerus berlaku kepada umat-umat sudahnya, termasuk kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kita akan bahas dalam bab selanjutnya tentang dalil-dalil kurban, hikmah-hikmah kurban, dan begitu juga syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika kita ingin berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.